Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah sejauh mana komunikasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh komunikator dan penerima pesan, dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Komunikasi efektif dapat mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, membujuk atau mempengaruhi orang lain, yang ketiga, membangun hubungan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaian pesan. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi lisan dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon atau melalui media elektronik. Komunikasi tertulis dapat dilakukan melalui surat, email, atau media sosial. Yang kedua, yakni komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaian pesan. Komunikasi nonverbal dapat dilakukan melalui gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, sentuhan pada nada suara, atau penggunaan ruang. Efektivitas komunikasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pengirim, penerima, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama, faktor dari pengirim. Yang pertama itu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu pengirim untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemampuan berkomunikasi yang baik meliputi kemampuan menggunakan bahasa yang efektif, kemampuan mendengarkan secara aktif, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas pengirim dapat mempengaruhi penerima pesan oleh penerima. Penerimaan pesan oleh penerima. Pengirim yang memiliki kredibilitas tinggi akan lebih mudah dipercaya oleh penerima. Kredibilitas dapat dibangun melalui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh pengirim. Yang ketiga, tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi yang jelas akan membantu pengirim untuk menyampaikan pesan dengan tepat. Pengirim harus memahami apa yang ingin mereka capai melalui komunikasi tersebut. Yang keempat, konteks komunikasi. Konteks komunikasi juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pengirim harus memahami konteks komunikasi seperti situasi, waktu, dan budaya untuk dapat menyampaikan pesan dengan tepat. Yang selanjutnya itu faktor dari penerima. Yang pertama, persepsi penerima. Persepsi penerima dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Penerima dapat menafsirkan pesan dengan yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan motivasi mereka. Yang kedua, kemampuan menerima. Penerima juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menanggapi pesan yang disampaikan. Yang ketiga itu motivasi penerima. Motivasi penerima juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Penerima yang termotivasi untuk menerima pesan akan lebih mudah memahami dan menanggapi pesan tersebut. Selanjutnya itu faktor dari lingkungan. Yang pertama ada gangguan. Gangguan dari lingkungan dapat mengganggu proses komunikasi. Pengirim dan penerima harus berusaha untuk mengurangi gangguan agar komunikasi dapat berjalan
dengan efektif. Yang kedua, media komunikasi. Media komunikasi yang dipilih dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pengirim dan penerima harus memilih media komunikasi yang tepat agar pesan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, waktu. Waktu komunikasi juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pengirim dan penerima harus memilih waktu komunikasi yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, antara lain yang pertama yaitu kenali tujuan komunikasi Anda. Apa yang ingin kita capai dengan berkomunikasi? Apakah kita ingin menyampaikan informasi, memberikan instruksi, atau membujuk orang lain? Mengetahui tujuan komunikasi, kita akan membantu dalam menyusun pesan yang tepat. Yang kedua, kenali penerima pesan. Siapa yang akan menerima pesan? Apa latar belakang, budaya, dan kebutuhan mereka? Memahami penerima pesan akan membantu menyesuaikan pesan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari menggunakan jargon atau istilah yang tidak familiar bagi penerima pesan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti atau dipahami. Yang keempat, gunakan komunikasi nonverbal yang tepat. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, dan kontak mata dapat membantu memperkuat pesan. Yang kelima, dengarkan secara aktif. Ketika orang lain berbicara, dengarkan dengan seksama dan tunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang mereka katakan. Yang keenam, berikan umpan balik. Setelah menyampaikan pesan, berikanlah umpan balik kepada penerima pesan untuk memastikan bahwa mereka memahami pesan yang didengar dengan benar. Sekian penyampaian video dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.